Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Kastik, Mas Bambang Fantastik Podcast. Bersama saya Agam Agustian. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang sebuah topik, mungkin sebuah topik yang akan atau yang pernah kita hadapi di dalam kehidupan kita, terutama yang sudah bekerja, yaitu tentang menghadapi tekanan dan stres di tempat kerja. Bersama saya sudah datang seorang narasumber atau bintang tamu, yaitu Bapak Andre Cahyo Purwoyanto, Sarjana Pendidikan. Saya sapa dulu, selamat datang Pak Andre. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Mas Agam. Iya. Sebelum saya menuju topik yang akan kita bahas Pak Andre, mungkin Pak Andre bisa menjelaskan sedikit tentang latar belakang atau aktivitasnya sehari-hari seperti apa. Saya Jabaril, ya seperti ini mengajar di SMK Mas Sumambang 1 di bidang produktif teknik pemesinan, ya mengajar mulai kelas 10 sampai kelas 12 ini. Tiap hari aktivitasnya hanya mengajar saja, tidak ada yang lain gitu. Berarti Anda Pak Andre ya full di sekolahan ya. Ya, Bu di sekolahan, campur di sawah sedikit. Iya. Oke Pak Andre, biar nggak lama-lama kita langsung menuju topik yang akan kita bahas, yaitu mungkin saya akan tanyakan yang pertama adalah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tekanan atau stres di tempat kerja itu? Ya. Sebetulnya ada dua yang berbeda, tekanan dan stres itu ada perbedaannya. Kalau tekanan itu berarti beban yang diberikan atau target-target yang diberikan untuk menuntaskan pekerjaan kepada seseorang. Nah, tentu beban yang diberikan itu ada yang bisa diatasi, ada yang mungkin belum bisa teratasi. Nah, otomatis beban-beban yang belum teratasi dengan baik, belum memenuhi target yang diharapkan, itu akan memunculkan yang namanya tekanan stres itu ya. Jadi stres itu adalah dampak dari beban yang diberikan atau target-target yang diberikan oleh seseorang, ya mungkin atasan kita, perusahaan kita, tempat bekerja kita. Nah, itu kalau pekerjaan-pekerjaan itu belum tuntas maka dapat mengakibatkan tekanan atau stres pada diri seseorang. Kira-kira begitu, Mas. Ya, berarti dalam kata lain beban kerja yang di luar dari kemampuan kita. Kira-kira seperti itu, bukan di luar tetapi belum terselesaikan saja, mungkin Oke, mampu tapi waktunya belum selesai. belum memenuhi apa namanya, harus tambah waktu dan sebagainya. Terus sebenarnya dampak dari tekanan dan stres di tempat kerja itu seperti apa, Pak Andre? Begini, saya ibaratkan supaya mudah memahami ya, pada hakikatnya kalau tekanan itu ibaratnya saya gambarkan kalau kita mempunyai dua material yang berbeda. Misalkan satu kita mempunyai material dari logam, katakanlah baja, kemudian kita punya satu material lagi, mungkin yang lunak, ya bisa saja itu tahu atau tempe begitu. Nah, kemudian sama-sama kita tekan dengan kekuatan kita sajalah. Nah, mungkin dengan kekuatan yang sama kira-kira tekanan kita 10 kg begitu. Maka dapat kita lihat hasilnya, mungkin yang baja ya tidak akan mengalami perubahan apapun juga dengan tekanan tangan kita. Tetapi kalau misalkan tahu atau tempe, kalau mendapatkan tekanan dari kita ya akan tidak berbentuk, kira-kira seperti itu. Nah, kaitannya dengan itu apa? Berarti kalau beban-beban itu tidak dapat kita tahan, ya maka akibatnya ya banyak sekali dampaknya yang dapat mengakibatkan orang bicara itu stres gitu. Nah, dampak dari stres itu tentu akan mengenai seseorang itu bisa nanti berdampak kepada secara fisik maupun secara psikologi. Nah, dampak secara fisik itu dapat kita eh, sederhanakan, misalkan kan seorang kalau takut itu ya khawatir, mungkin berdebar-debar atau mungkin gelisah. Nah, kemudian bisa saja pusing, mual dan seterusnya. Nah, itu kalau
tidak teratasi dengan baik, maka akan berdampak pada pekerjaan-pekerjaan atau tidak kenyamanan seseorang itu dalam bekerja. Sehingga hasil pekerjaannya semakin lama akan tidak semakin baik, tetapi akan berdampak tambah lama mungkin tambah buruk, baik pada pekerjaan maupun pada fisik seseorang itu. Bisa saja semakin lama orang yang semakin kurus, ya, karena makannya tidak enak, mengakibatkan mungkin sakit tekanan darah tinggi, mungkin seperti itu. Nah, itu kan tidak produktif. Bagi yang bisa menghadapi, ya tidak masalah, seperti baja tadi, tidak masalah. Maka seseorang itu akan tetap bisa produktif dengan baik, ya, dapat tetap produktif dengan baik, dapat mengatasi situasi dan kondisi yang ada itu dengan baik, maka tidak akan mengganggu aktivitas seorang itu bekerja atau berada dalam lingkungan tersebut, ya, bisa menyesuaikan diri. Nah, kira-kira seperti itu mudahnya untuk memahami masalah itu. Berarti dampaknya ya kalau terlalu dibiarkan sangat berimbas ya ke dalam hasil pekerjaan kita ya, Mas ya. Ya, saya pikir seperti itu. Nah, meskipun orang-orang itu memiliki ketahanan yang baik juga, itu juga dapat diperburuk lagi dengan kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Saya gambarkan meskipun kekuatannya seperti baja tadi, tetapi lingkungannya tidak mendukung, bisa saja memperparah atau akan menurunkan, ya, kemampuan seorang itu dengan sebenarnya. Sampaikan contoh yang sederhana, kalau kita itu sampaikan contoh yang sama dengan tadi, baja misalkan begitu. Dia menghadapi tekanan dengan berat tertentu, ya, tekanan tertentu mungkin tahan, tetapi lingkungannya tidak mendukung, sehingga saya ibaratkan misalkan dalam kondisi tertekan, ya, kemudian ditambah lingkungan tidak mendukung, misalkan kalau baja ditambahi panas, ya, kalau bahasa kita dikompori, bisa saja ketahanannya akan menurun juga. Oleh sebab itu perlu ada situasi dan kondisi yang mendukung, sehingga yang namanya stres itu bisa terkurangi atau teratasi. Kira-kira begitu, Mas. Terus bagaimana Pak Andri cara kita mengelola tekanan dan stres itu sendiri sehingga kita masih bisa tetap produktif di tempat kerja kita? Kita kembali ke contoh tadi. Nah, kita dalam kondisi seperti itu, apakah kita itu bisa mengintrospeksi diri? Apakah kita dalam lingkungan seperti itu mampu tidak, ya, dalam menanggung beban pekerjaan itu? Kalau tidak mampu, ya, misalkan saya ambilkan contoh, misalkan saya disuruh untuk merancang pesawat terbang, ya, kira-kira sampai kapanpun ya kerepotan saya, mungkin saya tidak mampu. Maka kalau tidak mampu, ya kita berarti bukan bidang kita di situ. Tetapi kalau kita rasa mampu, ya, maka perlu ada upaya-upaya. Pertama, ya, mesti akan upgrade Ilmu. kemampuan, skill maupun yang soft skill maupun hard skillnya. Dengan upgrade itu misalnya yang kemampuannya, keterampilannya, yang skillnya itu, ya, mungkin dengan melalui beberapa metode pembelajaran, ya, ikut-ikut di kursus atau kuliah lagi atau mungkin belajar di mana, nah itu kan bisa upgrade. Kemudian dalam lingkungan yang lainnya bisa saja membuat lingkungan yang lebih baik, membuat teamwork yang kokoh sehingga saling menguatkan. Sehingga kalau saling menguatkan, kalau waktunya semangat bekerja itu menurun, maka ada yang mengingatkan dan bersama-sama untuk mengatasi masalah itu. Dengan demikian diharapkan dengan adanya teamwork yang baik itu, tekanan-tekanan itu bisa teratasi dengan baik. Katanya kan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, di antara seperti itu. Nah, jadi penciptaan lingkungan kerja itu yang kondusif itu juga penting, karena kalau sampai lingkungan kerja itu
eh, tekanannya di luar itu besar sekali sampai katakanlah risikonya nyawa begitu, katakanlah orang-orang bekerja di daerah konflik, nah, itu kan berat sekali. Nah, itu makanya kalau kita lihat, kalau kita mampu menghadapi ya kita lanjut, kalau tidak mampu menghadapi risikonya terlalu besar, ya otomatis ya harus tidak berasa di situ. Orang-orang di warung kan ya lek kuat dilakoni, gak kuat ditinggal ngopi. Menurut saya yang sederhana seperti itu. Iya. Saya pikir seperti itu, Mas. Terus Pak Andreas selanjutnya, apakah ada cara untuk yang kita dapat lakukan untuk mengurangi tekanan itu sendiri atau rasa stres itu sendiri di saat di tempat kerja? Ya itu tadi diukur tadi, Mas. Ya, diukur kalau kita mampu, berarti ya diadakan upaya-upaya tadi. Kemudian mungkin ya, kalau kita pakai konsepnya, salah satu konsep di keyakinan kita ya, ya tentu jurusnya adalah dengan sabar dan sholat itu. Jadi tetap kita memakai jalur setelah kita berupaya dengan semaksimal mungkin dengan kemampuan intelektual kita, kemampuan fisik kita, dan kemampuan yang lainnya, maka sudah dilakukan secara maksimal ya tentu kita berbalik kepada eh, kepasrahan kita kepada Allah dengan cara ya bersabar dan mengingatnya diantara melalui sholat. Ya. Bagai apapun dan bagaimanapun juga dalam kehidupan ini yang namanya katakanlah stres itu anggap aja musibah, ya, anggap musibah. Dalam setiap musibah itu ada rezekinya orang lain. Jadi kita tidak boleh istilahnya terlarut dalam stres itu yang dapat merugikan diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mengatasi, katakanlah sampai bahasa orangnya stres sampai gendeng itu kan yang rugi kita sendiri. Ya. Maka kita carikan upaya-upaya supaya kita tidak sampai katakanlah sampai sakit jiwa atau sakit fisik ya. Itu kan akan merepotkan dan merugikan kita sendiri. Siapa yang akan menanggung itu semua kalau kita bukan diri kita sendiri? Maka harus kita hindari ya dengan cara tadi, kalau sudah notok, tidak mampu, tidak kuasa, tidak kuat untuk menanggung ya kita harus sadar diri bahwa kita tidak cocok di situ. Kemudian kalau kita masih menganggap diri kita mampu untuk melakukan itu ya perlu kita upayakan dengan cara-cara yang rasional tadi ya, dengan banyak belajar, menyesuaikan diri dengan lingkungan, kemudian juga berserah diri kepada Allah, itu yang paling utama gitu, Mas. Ya, Pak Andre, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita bicarakan, kita diskusikan barusan bisa bermanfaat untuk penonton. Dan sekian untuk podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast kami selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.